punya paling gede utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ibu, bau. Nyaut aja dibilang bau ya. Pertama sekali Bunda, seluruh jamaah, mari kita sama-sama kita doakan, yang kita sama-sama banggakan Tuan Guru kita, kecintaan kita bersama, yang Masya Allah luar biasa, Al-Habib Umar bin Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau ini luar biasa, tampan, gagah, bagaikan Arjuna penjelajah cinta. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat badannya, amin. Bukan hanya sekali datang ke Kaltim, tapi kita berulang-ulang kali datang ke Kaltim, amin. Ya Robbal, yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan kita sama-sama doakan pimpinan pusat yang Masya Allah luar biasa, Al-Mukarram Gus Muhammad Miftahud Duha. Beliau ini luar biasa, masih sambutan, memberikan support buat kita. Udah gagah, keren. Saya punya pantun buat beliau. Mau tahu pantunnya? Mau tahu pantunnya? Sungguh cantik anak raja, sudahlah cantik baik hatinya. Gus Duha memang tampan rupanya, sudah pantas punya istrinya dua. Ngapunten Gus. Yang saya muliakan, guru kita bersama Romo Kiai Haji Muhammad Andi Faisal, yang Masya Allah beliau merupakan orang tua saya, orang tua kita bersama, guru kita bersama. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Disehatkan badannya, amin. Dan dimudahkan segala jalan-jalan dakwahnya, amin ya Rabbal. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, abang saya, Kang Mas saya, Ustadz Kondang, yang mensyiarkan sholawat mulai dari pelosok sampai dengan perkotaan, atau dari perkotaan sampai ke pelosok. Ini terbukti Gus Doa bahwa Kang Amin ini setiap kali saya ceramah di pelosok sana, Bu, begitu saya ceramah pasti aja itu ada jamaah. Dia nyamperin saya, Ustadz ada salam dari siapa? Kang Amin. Hah? Nih Kang Amin ini nggak kemana-mana, tapi ada di terbukti perjuangan dakwah mensyiarkan sholawat luar biasa, disentralkan di Islamic Center. Insya Allah berkah semuanya, amin. Ya Robbal. Apalagi kedua MC kita, Masya Allah. Nih Bang Olik dari sebulan yang lalu udah mintain saya malam ini datang silaturahmi bersama keluarga besar daripada Ahbabul Mustafa Syekh Hermania Kalimantan Timur. Beliau ini Masya Allah luar biasa, udah MC, solawatan, gambusan, pokoknya paket komplit dah. Makanya gerbang rezekinya beliau ini dari mana-mana, ampun dah. Kita doain mudah-mudahan semuanya berkah, amin. Ya Rabbal. Bu, para habaib semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tuan guru semua, ngapunten mohon izin lahir dan batin. Saya diminta waktunya 15 menit, nggak nyampe 15 menit insya Allah. Ya Bu,
Kenapa saya panggilnya ibu terus? Ini membuktikan malam ini yang paling banyak perem. Di mana-mana pengajian yang paling banyak perem. Arisan yang paling banyak perem. Yang banyak gosip juga banyak perem. Astagfirullahaladzim. Bu, malam ini karena kita mengadakan acara dari masjid, yaitu Islamic Center, saya menitipkan sebuah pesan yang saya baca di dalam salah satu kitab. Nama kitabnya adalah Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Lais Asy-Samarkandi. Ada 3 pondasi, ada 3 benteng. Apabila benteng ini kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah bukan hanya kita, tapi generasi setelah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Pertama adalah masjid. Apa bu? Apa bu? Bu? Apa bu? Mas, betapa banyak anak muda saat ini yang enggan sekali datang melangkahkan kakinya kemana? Gunung kudaki, lautan kuseberangi, lautan kuseberangi, masjid kau lewati. Masjid. Siapa yang hatinya cinta kepada masjid? Masjid merupakan rumah Allah. Bu, maaf saya mau nanya, ibu, sebagai orang tua, ibu misalkan punya anak, anak ibu main di depan rumah di pinggir jalan, dengan anak ibu datang ke masjid, itu lebih khawatir mana bu? Di jalan. Walaupun jalan itu di depan rumah kita, maka masjid merupakan tempat yang aman. Siapa yang menghidupkan masjid, mohon maaf, bagi laki-laki yang membersihkan sampah di masjid, hatta cuma 1 sampah, tengok balasan Allah. Siapa laki-laki yang membersihkan masjid, membersihkan sampah di masjid, bahkan menghidupkan ibadah-ibadah di masjid, dia akan dinikahkan dengan bidadari. Bukan main bang, dinikahinnya bukan main, bukan hanya 1 bidadari. Itu nanti yang kita bersihkan itu jadi mahar sama bidadari. Dan bidadarinya bukan hanya 1. Nanti kita akan dinikahkan dengan 70 bidadari. 70 bidadari. 1 bidadari punya 2 susu. Hah? Kalau 70 kali 2 berapa? 100. Nanti Pak kita di surga nyusu terus, anjay. Ibu langsung curiga sama kita laki-laki. Maaf, minum susu itu adalah sunnah Nabi. Minum susu itu sunnah. Ustadz ngarang-ngarang dari mana? Apa dalilnya? Tengok dalam perjalanan Isra, Rasul setelah ngimamin ditawarkan 2 minuman sama Jibril. Minuman apa? Arak. Dengan Rasul milih apa? Milih apa? Pulang dari sini sama-sama kita minum. Astagfirullahaladzim. Ya terserah ibu bapak, mau susunya seperti apa terserah, kan macam-macam. Ada ultramil, ada susu beruang, ya enggak? Ada cap enak, ada juga cap nona loh. Bu, seorang istri ngasih minum setetes pakai air mineral kepada suami ikhlas karena Allah, maka itu pahalanya seperti ibu melaksanakan 1000 rakaat sholat sunnah. Bu, setetes. Bu, setetes. Makanya pulang dari sini, kalau suaminya nggak ikut ceramah, nyampe rumah angkat mulut suami, masukin galon. Kembung. Bu, itu air mineral. Bagaimana kalau minumannya diganti dengan
Susu lagi ya Allah. Bu, ayo. Nih wong Jawa mengatakan begini, antara masjid kita ini saat ini banyaknya jarkoni. Apa itu jarkoni? Iso ngajar, ra iso. Ya itu ibu itu. Nak masjid, nak sholat. Mama pegang remote di TV. Bu, ini paling egois memang kadang-kadang ibu-ibu. Bu, Ustadz kalau ngomong jangan seenaknya dong. Dari mana perempuan itu egois? Egois menurut saya. Dari mana? Tengok. Pagi-pagi yang pertama kali bangun tuh rata-rata dia masak air, masak nasi, cuci piring. Setelah itu dia laksanakan sholat subuh. Bu, sholat subuh sendirian tuh egois. Pengen masuk surganya sendirian aja. Suami nggak dibangunin. Suami nggak dibangunin. Besok pagi bangunin suami ya bu. Tapi ingat, mentang-mentang suruh bangunin, ibu langsung aja merintah suami. Ayo sholat. Bapak bangun. Sudah tua juga nggak mikir-mikir sholat subuh. Bu, sakit hati kami sebagai laki-laki bu. Ibu terlalu keras kepada kami. Kami ini laki-laki juga manusia. Makanya saya sarankan kepada ibu semua, ngebangunkan suami pakai akhlak, pakai strategi. Contoh, ini kaki, di sana kepala. Pagi-pagi bangunkan suami dari telapak kaki dulu. Pak, bangun pak. Ustadz, tidak ada tanda-tanda suamiku bangun Ustadz. Telapak kakinya terlalu tebal. Naik dikit pak. Betis. Pak, bangun pak, subuh. Ustadz, gak ada tanda-tanda Ustadz. Naik dikit. Lotot. Lu pikirannya ngeras terus lu. Kalau dari lutut nggak ada tanda-tanda, langsung naik ke telinga, buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Pasti suami ibu langsung bangun, subhanallah. Ayo masjid kita datangi, kita hidupkan, apalagi bentar lagi Ramadan. Kata guru kita tercinta tadi, subhanallah, ibu jangan hitung-hitungan sama Allah. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ini kadang-kadang bulan Ramadan itu Habib, mohon maaf, ini jamaah kadang-kadang lihat jadwal imam. Imam ini cepet nih. Sekali waktu ada imam, Allahu Akbar, begitu waladhdallin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Waduh kacau nih, jam 2 selesai nih, jam 2 ini. Dalam hati ini jamaah bilang, udah cukup sekali sholat di sini. Besok ku pindah. Nggak mau lagi di masjid ini, ku pindah. Pak, dia pindah ke masjid sebelah. Ternyata imam yang tadi malam di sini pindah ke situ. Pak Imam ngedengerin itu gosipnya ibu-ibu ngomongin Pak Imam. Dasar imam itu panjang banget baca ayatnya. Ya ibu-ibu kan memang begitu pak. Tanda-tanda ibu-ibu ngegosip makin panas itu liatin. Udah nggak ada suara itu makin panas. Tapi kalau masih ada suara itu belum terlalu panas. Ibu tahu nggak? Tadi malam aku taraweh imamnya panjang itu belum terlalu panas. Tapi begitu itu imam datang. Kenapa ibu ketawa? Ya ibu pengalaman soalnya. Akhirnya Pak Imam balas dendam. Dasar ini. Oke lah kalau begitu. Itu baca Al-Fatihah satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang anak-anak hajar terus. Saking cepatnya begitu baca Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Washolli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar. Mutar datang Habib Umar. Innalillahi wa inna rajiun. Bu, jangan perhitungan sama Allah. Taraweh bukan lomba.
Tarawih bukan dengar. Tapi tengok, mohon maaf lahir dan batin. Perbaiki suci kita. Apa itu? Kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala salat, wudu kita dibaikin. Apa, Bu? Wudu kita apa? Bu, bersuci adalah syarat sah daripada salat. Ibu kalau pengen dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemarin 3 minggu yang lalu Habib, saya diskusi dengan 3 profesor sama ada jamaah. Dia bilang begini, Ustadz, bisa enggak kita menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita? Setiap saat Rasulullah ada di hadapan kita, hadir dalam kehidupan kita, bisa enggak? Maka saya katakan bisa. Kok bisa? Ya, satu, setiap kali mau tidur kita niatkan bersuci, yaitu ngambil wudhu. Itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Bu, ada di sini ada sebelum tidur ngambil wudhu ada? Ada. Alhamdulillah. Kemarin saya ceramah di Berau, begitu saya tanya, ada ngambil wudhu sebelum tidur? Nggak ada Ustadz, kami pakai krim malam. Biar glowing. Biar makan belimbing ada belalang, wajahnya glowing, kakinya belang. Keceplosan. Bu, ngambil wudhu, ngambil wudhu. Bangun tidur ngambil wudhu, sebelum tidur ngambil wudhu. Siapa yang tidur sebelum tidur ngambil wudhu, tidurnya didoakan malaikat. Amin ya Rabbal. Bangun tidur, masuk dalam WC, jangan dulu langsung cuci muka, tapi pertama kali Rasul mengajarkan kita, pertama kali cucilah tangan. Kok bisa Ustadz? Kenapa harus tangan duluan yang cuci? Ya, karena saat kita tidur, kita nggak pernah sadar nih tangan kita jokak-jokak kemana-mana, melaku kemana-mana, betul? Mulai dari hutan Kalimantan, turun ke Mataram, masuk ke Bau-Bau, menuju ke NTT, Jakarta Pusat, Maluku dan sekitarnya. Maaf Pak, kacau. Rabahaya kah? Wongnya teko. Kau lah itu. Bongol bener rekam tuh. Tampar nih. Subhanallah. Tuh, kita bisa menghadirkan Rasul dalam kehidupan kita. Masya Allah. Tuh masjid. Kedua, ayo, namanya zikrullah. Dalam kitab Tanbihul Qalbilain yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah pelihara yang nama zikir. Zikir itu macam-macam, ada istighfar, ada tasbih, dan termasuk yang kita selenggarakan malam hari ini, kita bersolawat-solawat semuanya. Amin ya Rabbal. Ibu, Bu, solawat itu luar biasa loh Bu. Nabi kita itu luar biasa loh Bu. Satu-satunya nabi yang tidak pernah mampu mengulik hati seorang suami, memunculkan kecemburuan suami, cuma Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi. Ibu mau tidur nyebutin nama nabi, Muhammadku, aku rindu, Muhammadku, aku rindu. Datang suami, Mak, ngapain manggil-manggil nama Muhammad? Kangen dengan Rasul Pak. Masya Allah, istri soleha. Suami gak bakal cemburu Bunda. Coba ganti dengan nama saya, Rudiniku. Hancur dunia persilatan, betul. Bahkan solawat, ibu sama suami mau berantem, nggak bakal jadi berantem gara-gara solawat. Ibu mau berantem sama suami, silahkan buat kontrak sama suami. Pak, mau berantem? Ya, sebelum berantem kita solawatan dulu. Oke. Nama suaminya Komar. Begitu dia sautin, Komarun. Istrinya namanya Rodiah. Ya, solawatan tablik akbar kita ya. Alhamdulillah.
Maka zikir, makanya ini bulan Sya'ban merupakan tahirul qalbi, bulan pensuci daripada hati. Kalau kemarin Rajab adalah tahirul badan, pembersih badan kita, dan insya Allah kita akan sampai di bulan Ramadan yang disebut dengan apa? Tahirul ruh, adalah bulan pembersih ruh kita. Mudah-mudahan kita akan ketemu dengan Ramadan. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Yang terakhir adalah Quran. Bu, Al-Qur, berapa banyak anak-anak kita lebih asik main games. Dia pakai senjata hero tank, hero MM, assassin, Mia, Laila, Johnson, Gatot Kaca, Zilong. Itu nama-nama malaikat terbaru, Pak. Welcome to Mobile Legends. Mati kau. Jadi, baca Quran. Iqra'ul Quran yasfi'anni yaumal qiyamah. Siapa yang baca Al-Quran akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Ibu, saya mau nanya ibu, misalkan punya anak 3. 1 pinter nyanyi, yang kedua pinter baca puisi, yang ketiga rajin baca Quran. Saat orang tuanya, bapaknya, ibunya sakaratul maut, kira-kira anak nomor berapa yang kita butuhkan? Anak nomor berapa yang kita butuhkan? Nomor, ini nggak kampanye ya, nggak kampanye. Nomor, udah selesai kemarin pilpresnya. Nomor 3. Tak mungkin nomor pertama yang pintar nyanyi. Masa orang tua lagi sekarat? Bapak ibu hadirin sekalian, mari kita kumpul sejenak ke sini. Saya akan menyanyikan lagu yang terakhir. Mungkin nggak? Udah orang tua nyanyi dia, kamu kok seperti hantu, terus menghantui aku, kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau sakiti. Bisa juga ibu-ibu, kamu tak bergelimang harta, kamu bukan putri raja, bukan Cinderella, tapi kenapa kamu buat aku gila? Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan. Itu orang tua bukan mati, pamer. Ayat Quran. Kalau kita bukan orang Islam nggak jadi masalah, kalau kita nggak bisa baca Quran. Orang tua lagi sekarat, anak baca Quran, Yasin, netes air mata orang tua, bahagia punya anak bisa baca Quran, alhamdulillah. Ibu, anak kita bisa baca Quran saat ibu ditanya munkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita nggak bisa jawab, mau dipukul sama munkar nakir nggak jadi. Asbab di dunia ada seorang anak yang sedang belajar Al-Quran, walaupun itu anak baru belajar A di atas A di bawah I, A di depan U, bacanya pinter anak-anak. Bu, orang yang cinta masjid, orang yang zikir baca sholawat, orang yang pegang Quran, jangan pun dihafalkan pertanyaan malaikat. Ini sekarang ya mohon maaf, anak-anak muda kita tuh aneh-aneh. Ustadz, ngapain saya mikirin pertanyaan munkar nakir? Mulai saat ini Ustadz, saya hafalin pertanyaannya. Kan sampai kapanpun pertanyaan munkar nakir nggak bakal berubah-berubah. Man rabbuka, itu aja saya hafalkan Ustadz. Bu, jangan pun ibu hafalkan kalau ibu tinggalkan sholat, tinggalkan masjid, tinggalkan zikir baca sholawat, tinggalkan yang namanya Quran. Jangan pun dihafalkan, Bu. Jangan pun tidak dihafalkan pun. Begitu ibu ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya, wa man nabiyuka, kamu bertanya-tanya. Dasar makhluk kurang ajar, kupukul ya. Bersanda. Bu, tapi orang yang cinta kepada masjid, ia jaga sholatnya, ia jaga zikirnya. Ibu dimanapun bisa zikir baca sholawat. Coba tengok orang tua zaman dulu lagi goreng tempe baca sholawat, enak sholawatnya, enak tempenya. Begitu itu tempe selesai, sholawatan selesai, sholawat selesai, dilihat tempenya gosong.
Tapi biarpun itu tempe gosong, suami datang. Kenapa tempe gosong? Solawatan. Ini tempe solawat, iya. Itu suami nggak jadi marah, hitung-hitung makan tempe solawat, tempe gosong. Biasa. Bu, yuk pegang 3 ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, semua kita makin cinta kepada masjid, cinta kepada sholawat, zikir dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Al-Qur. Yuk ajarin anak-anak kita dari kecil untuk mencintai Al-Quran, belajar. Nggak usah ya, kalau memang anak kita belum bisa menghafal nggak jadi masalah. Minimal anak kita bisa baca. Apalagi surah Yasin, surahul Yasin ruhul Quran. Membaca Yasin itu ruhnya daripada Al-Quran. Orang tua wafat dibacaan Yasin, subhanallah keren banget. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleh, amin. Semuanya jadi generasi-generasi yang soleh dan soleh, amin ya Rabbal. Udah lebih daripada 15 menit. Mohon maaf Kang Olik. Bo, dah ya, karena saya ini nggak terbiasa lebih daripada waktu ya. Ini aja udah lebih ya. Ya insya Allah lah kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Ya. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah kurang panjang ya boleh kapan-kapan diundang. Nggak usah mikirin kalau ngundang saya, aman aja Kang Olik ya. Saya udah tahu ibu bapak, aman aja kalau ngundang saya. Saya tuh nggak mikirin amplop kok. Isinya juga enggak. Serius isinya juga enggak, saya enggak suka. Yang penting jumlahnya. Bercanda. Bu, saya ngomong mumpung banyak orang nih. Ibu ngundang ustadznya minta bayaran dosa. Serius, ngundang ustadz turun ini bayarannya 5 juta dosa. Bu, ibu ngundang ustadznya minta bayaran tapi ibu bapak ngundang ustadznya tidak dibayar, lebih dosa. Dah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Bu, aku kira malam ini malam Rabu, ternyata ini adalah malam Kamis. Terima kasih telah menunggu untuk aku yang paling manis. Malam Jumat, malam Sabtu, aku telah semangat karena ketemu sama kamu. Malam Minggu, malam Senin, I love you untuk kamu yang ngangenin. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, nah itulah nama-nama hari. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Suatu ketika saya pernah berjalan-jalan ke negeri Hindustan, bertemu dengan Shahrul Khan, Amir Khan, dan juga Amitabh Bachchan. Tapi sayang itu semua hanya dalam hayalan. Shahrul Khan ngomong kepada saya, jum malanehe jupta teh cum lema jalan tenehe ajem tehe dunia kerem tum neh. Tahu artinya? Tahu artinya? Sama Bu, saya juga nggak tahu. Yang saya tahu itu cuma kocek-kocek lubang tahe doang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Habib, mohon maaf Yai. Terima kasih banyak semuanya. I love you full. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Allahu muwafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.